bikin dramanya jadi. Apakah video Sprungki itu seram? Oke, aku akan bikin drama. Wah, jadi kameramen. Kameramen. Iya, aku kameramen. Seharusnya kamera woman. Bodong. Kok men kan cowok? Bego. Kameramin kok cewek, maaf. Kayak di Minun. Wah, kameramin. Karimamin. Mampus. Teratata. Kameramin kok cewek. Oi, gimana makanannya cuy? Apa kita coconian woi? Ayo ke AA. Bukan, kayak tete apa no? Kalau Afwan itu sabar ah. Coba ke atas dulu, terus kita paskan. Sabar ya. Pasnya woi. Serba hitam. Kalau Afwan itu yang ini sabar. Gadiza mau ndak jadi itu. Pacar. Yang kecil woi. Nggak rusuh bareng lagi dah. Terus apa? Bulu panah anjing. Kalau Ika mana? Aduh, terjatuh. Coba yang Ika. Outfit itu. Ih, pasien. Luar. Gendong. Nama Culi. 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 Aku penculi. Aku pernah ada bisa itu. Aku Culik. penculi. Aku penculi. Teneng teneng teneng. Teneng teneng. Teneng teneng. Go 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 go. Masuk penjara. Ay. Teneng. Teneng. Teneng 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 teneng. Ngapain? Masuk itu tuh pacara. Kamu ganti apa dulu ya? Ayo guys, saya mau waduh. Saya mau ubah ke akun Mayo kangen. Aku lama. Kamu adalah monyet. Monyet. Aku adalah Nyet. Aku adalah Kalib adalah Bi. Iya betul. Kalib adalah Iya betul. Terima. Terima. Tunggu dulu. Minggir. Aku cepak kelak. Kayak begini loh. Aku kok orang bisnis. Ini. What the hell? Tengok. Apa? What the hell? Tengok tak? What the hell? What the hell? Woi, ada orang yang mamperin. Ya guys. Guys, maju gas. Apa yuk? Kalau nak ke rumah Lamar nenek, lain kerja. kali bawa baju ya. Tahu dah bentar lagi ngapoi. Aku mau beli. Apa itu udah saking ngabut itu ngapoi.
mobil mewah. Oh, coba kamu orang cari Tete. Enggak ah. Ayo. No. Anjir juga. Terdiam. Rit, wah kamu di sini dulu. Oi, kamu orang di situ. Rit, wah siapa? Rit, wah itu tuh siapa weh? Bocil. Oh. Kayaknya nih orang gangguin jiwa deh. Itu aja yang ketik. Ayolah pindah akun. Anjing kau. Ya. Hai monyet. Gila, siapa yang ngomong itu? Entah. Apa? Tete. Apa? Tete ngomong hai monyet. Itu ngomong ke orang lain. Tadi Ke diri saya sendiri nah. tadi Tete nengok Tete kecinian. Gimana? Apa tante cak mana? Cik banget. Iya cak mana aku Tete? Ada nengok tadi. Pokoknya nyoto tuh hitam sama tuyul. Kita dah tuyul. Apa Tete tuh tuyul? Tuyul hitam. Apa ya? Kata Simba. Bim salah bim agak kedabra. Ada terlalu begitu cinta ini muka lucu. Buka woi. Di sensor. Ya sensor. Tapi sekarang ngomong monyet. Guys, coba kalian lamar kerja. Buka. Riang. Cis. Pojok kasku. Cis. Pojok kasku. Cis. Tuyul hitam. Itu tuyul hitam. Masuk ke mesin koke. Terus jadi biasa lagi. Jadi tuyul lagi. Sekarang udah sakit. Guys, coba kalian apa sih pura-pura lamar kerja terus pacarin kalian malah maling banknya. Berani nggak? Tantang nih. Coba tengok komen A. Itu A. Anjing. A. Apa? Gila cocok. Apa? Wah, coba kamu orang tengok ke tempat itu kayak ke depan. Setan lo kata Tete. Udah. Tete itu, oi tuyul hitam. Apa? Oh ya nampak Tete, nampak. Coba cari di mesin Coca-Cola tuh. Ada udah? Tak ada. Coba tengok dulu. Buka. Oh terus kasku. Ada udah? Cis. Gak bisa keluar. Tengok repot apa susah sih kamu orang nih? Udah ada. Coba lihat dalam tuh. Udah ada kan? Lah, Fitnah. kamu kenapa? Cinco ya? Jarang aja mana itu. Kayaknya mesinnya rusak. Terus tahu dah itu ngapain dah. Apa tadi? Ayo ketikkan nak. Kayaknya mesinnya rusak. Harus perbaikin pakai ini. Ada tuyul tadi. Enggak.
Ya. Tuyul. Iya. Go to bed school. Tadi tuh ada tuyul tahu dah. Mana tuyulnya tadi? Oh, terus lagi di sini. Orang bukan ngomong tete. Ngomong tuyul lagian. Bukan tete tapi tuyul. Tuyul. Buka, Cok. Bukan, oi. Tuyul. Buka. Buka setan. Buka. Buka kampret. Buka anjing. Suara apa tadi? Ada kantor. Tidak. Tete. Tete ngomong sendiri. Karena dengannya kencangnya kalau dari situ. Cis. Siapa namanya? Keju bakwan. Keju bakwan. Tete. Apa siapa ngerti? Bilang aja dari luar, Tete mau lamar kerja. Kenapa dia nangis? Woi, itu apa tuh? Pesan dak? Sana. Sumpah dulu. Kan cewek tadi. Dia lagi di kamar. Oh. Kamu aku siapa? Kamu mau jadi Fajar aku enggak? Fajar siapa? Gak tahu. Pak Cahya. Bukan. Asli gue ya. Iya. Oh, Tete ada nak. Tete Enggak. Sad boy. Keluar. Gagal. Apa? Gagal lah. Tengok tuh. Tetap ada loh. Kalau berhenti di situ. Aduh. Ayo. Oke, bye-bye. Bye-bye. Pasang HP sayang. Jangan aku tadi, Mak. Wah. Main belakang yuk, Bang. Enggak ah. Udah ada wifi. Kita kan mau nyanyi sebelum update. Gregor kan mau update. Masih maghrib, bodong. Tapi kita tetap main baik. Nambah ya, Kosong. Wow. Gue kaget. 3 jam lagi, woi. Dia rambutnya sambung kan. Tapi kok masih beberapa teman. Bye-bye. 2 jam lagi, woi. 2 jam lagi. Tung ting tang ting tung. Kamu yang rekam dari tadi, A? Hah? Kamu oh iya. Kok Ada nggak ek bang tadi? bak ek. Tidak ada yang lain bagus-bagus. Ada do. Yang paling bagus tadi aku. Udah tahu. Komen. Komen. Cepet Tadi weh itu musik. Bye-bye. Musik apa? Musik apa? Ada bok. Bok ek. Tip. Bok tin. Bukti itu apa? Bok ek ah. Hah, nyesal. Tapi lemes tuh. Hmm. Aku nakal. Mami cok. Mami goreng. Jangan ayo belakang. Lah. Mami goreng. Bok mie goreng. Mami goreng. Masa mie? Mie telur. Tapi aku suka ceng. Aduh, gue nana bagi. Bagi. Kami lapar. Jadi minta makan di ibu situ. Masak sendiri. Kami mau masak kita lagi sendiri. Itu kan dari kelas 3. Terus bisa. Ngapain
Iya. Temen nonton ya? Lah, Kita doa kan enggak nyampai. TikTok cak mana? enggak ah. Oh ya, ada satu TikTok. Enggak. Nonton YouTube. Nonton apa ya? Hei, Tadi dia apa jadi bapak? Orang pintar gak pinjam duit sembarangan. Lihat deh, ada loh Yang buang air ya, kami tidak bisa buang airnya. yang pakai pinjaman berbunga besar. Padahal Tolong Indah di sini ya. dia bunganya rendah selama nomor HP kamu. Ih, gimana? Masa minta pinjaman plus bayaran yang udah? Hey guys, it's Jessie and welcome back. Kalau misalnya kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau misalnya kalian punya uang sekitar 1 triliun rupiah, kira-kira kalian akan pakai untuk apa? Coba di bawah. Uang 1 triliun itu bisa dibilang uang yang sangat-sangat besar. Bahkan bisa hidup kalau misalnya di Indonesia 7 triliun. Segelintir orang 1 triliun itu bisa dibilang sebagian kecil dari uang mereka. Kayak Elon Musk misalnya yang punya 6,9 kuadriliun. Kalau dia mau beli rumah nih yang harganya 1 triliun, itu sama kayak kita punya uang 69 juta dan mau beli rumah harga 10.000 rupiah. Power comes big responsibility. Katanya kata Spider-Man ya. Kalau kita dititipkan kuasa yang besar, tanggung jawabnya itu juga luar biasa besar. Dan banyak kasus di mana dititipkan harta berlebih mengganggu psikis seseorang. Dan karena semua dengan mudah terbeli, kepuasan pun berkurang, bersyukur jadi jarang. Dan gak sedikit nih yang malah jadi bingung atas norma-norma atau value dasar seorang manusia dan merasa bahwa uang yang dimiliki bisa melakukan segalanya. Of course gak semua, tapi hari ini kita akan melihat beberapa skandal terkaya di dunia. Dan kalian bisa memutuskan sendiri apakah skandal ini berhubungan dengan kekayaan mereka atau tidak. Without any further ado, let's get into it. Kita akan mulai dengan Elon Musk. Elon Musk punya kalian semua udah tahu siapa. Seorang pengusaha dan juga tokoh politik konservatif yang dikenal dalam perannya membuat perusahaan otomotif Tesla, perusahaan eksplorasi antariksa SpaceX, serta kepemilikannya atas perusahaan teknologi X. Sebenarnya dia juga terlibat dalam beberapa proyek besar lainnya kayak The Boring Company, XAI, Neuralink, dan of course OpenAI. Nah, per Februari 2025 ini, Ford memperkirakan bahwa kekayaan Elon Musk itu udah mencapai 426 miliar US dollars, setara dengan 6.900 triliun atau 6,9 kuadriliun rupiah. Menjadikannya tentu ya salah satu orang terkaya di dunia. Kalau 6.900 triliun itu dibelanjain satu mangkok bakso yang harga 15 ribuan, Elon bisa beli 462 miliar mangkok bakso. Kenyang sih kayaknya. Bisa makan seminggu sedunia. Jadi Elon ini emang kayaknya tuh banget deh guys. Tapi Elon juga menjalani hidupnya tidak lepas dengan kontroversi-kontroversi. Sini nah bukain sini. Kontroversinya bahwa Elon Musk Dia sukain tapi agak pahit lah. pengen sih sekarang ya. Usia 13. Bersih bohong loh. Yang berbeda Justin Wilson, Grimes, Shepard Zillis, dan Ashley St. Clair. Hubungannya sama Shepard Zillis itu platonik gitu. Jadi Ada banyak nih ya Milonya. pacaran atau Nanti bagi Yuna yang itu. karena Shepard Zillis itu Yang banget naga. Musk sama dia merasa bahwa mereka harus nyala bareng untuk melihat apa yang terjadi ketika orang pintar sama orang pintar punya anak bersama ke anak itu jadi Kalau ada buka nanti bagi ini Yuna. menuai kontroversi karena lebih kayak farming ya
namanya reproduksi anak untuk testing. Walaupun menuai kontroversi, tapi skandalnya Elon Musk itu malah datang dari dunia politiknya. Elon ini dianggap memiliki hubungan dekat banget sama Donald Trump, terutama setelah diketahui bahwa Elon itu menyumbangkan dana yang besar banget untuk dan setelah Donald Trump menang, Elon ditempatkan menjadi pejabat di Department of Government Efficiency yang tugasnya itu untuk meneliti lembaga-lembaga pemerintahan yang biayanya itu bisa diefisiensikan. Potongan anggaran. Nah, tapi selama itu terjadi di pemerintahan, Elon Musk sama timnya tuh benar-benar yang gak benar, gak biasa, dan straight up salah. Dia mengembalikan data tingkat penipuan atau data pemborosan di beberapa lembaga. Tapi di kehidupan Elon Musk, skandalnya yang paling wow itu ketika portal Business Insider menerbitkan sebuah artikel tentang seorang pramugari SpaceX yang mengaku dilecehkan oleh Elon. Kejadiannya di tahun 2016, di mana ada seorang pramugari SpaceX cerita sama temannya yang juga bekerja di SpaceX bahwa Elon Musk itu suka semena-mena dan melakukan pelecehan kepada si pramugari ini. Pelecehan yang terlihat Bagi dong. Kamu aja di tanpa belakangnya. izin dan menawarkan ini ada Kami tidak bisa bikin yang itu. sebagai imbalan Iya. kalau si Dan telur pramugari ini mau terebus pulau. sang pramugari Ini direbus dulu Mino. dan katanya setelah dia menolak pekerjaannya itu bahkan dia mendapatkan tekanan psikologis. Tapi anehnya SpaceX itu membayar $250.000 dalam penyelesaian kasus ini di tahun 2018 di ranah hukum untuk mencegah si pramugari mengajukan tuntutan atau berbicara tentang kasus ini. Nah, temannya korban yang tadinya kerja di SpaceX dan melaporkan hal ini ke Business Insiders bilang bahwa ya ini jelas ya upaya untuk membungkam korban dalam mengungkap kebenaran. Nah, berita ini tuh rame banget guys karena ini skandal yang lumayan Masih kayak habis kok. banget. Masa kita di jatah plus bayaran yang muda. Tentunya Elon Musk menyangkal temuan ini. Pas rame tuh, Elon tuh menulis sebuah tweet bilang bahwa ini adalah serangan politik tersembunyi. Bahkan dia mengatakan, saya menantang pembohong yang melebar teman mereka lihat saya. Coba deskripsikan apapun luka atau tatu saya yang publik tidak ketahui. Saya kira mereka tidak bisa melakukannya karena ya sampai hari ini nggak ada yang tahu nih apakah skandal ini benar atau tidak pernah terjadi. Karena kasus ini akhirnya selesai damai, tidak dilanjutkan ke ranah damai. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya akan tuntutannya atau lebih percaya dengan kesaksiannya Elon? Coba komen di bawah. Next ada skandal dari Korea Selatan yang berhubungan dengan keluarga Samsung. Siapa yang gak tahu Samsung? Kalau misalkan di Indonesia kita bilangnya ya, dari semua alat-alat elektronik yang kita punya di rumah, mungkin ada satu atau dua yang berasal dari Samsung. Lee Chae-yong adalah putra pertama dari pendiri Samsung dan wakil ketua dari Samsung Group. Samsung Group itu merupakan konglomerasi multinasional asal Korea Selatan yang terkenal sama produk-produk elektroniknya seperti kita tahu ya guys. Pada tahun 2024, kekayaan Lee Chae-yong itu diperkirakan mencapai 10,9 miliar dolar atau setara dengan 173,9 triliun rupiah. Nah, Lee Chae-yong ini tersandung skandal di bawah dugaan penyuapan melalui donasi sebesar 40 juta dolar kepada yayasan nirlaba yang dikelola sama Choi Soon-sil, teman dekat dari mantan presiden Korea Selatan Park Geun-hye. Suapnya untuk apa guys? Untuk memperkuat kontrolnya atas kerajaan bisnis Samsung. Kayak kurang kuat aja. Bahkan ada kata-kata di Korea Selatan yang bilang bahwa Korea Selatan itu udah punyanya Samsung, tapi dia masih melakukan upaya untuk memperkuat kontrolnya itu. Akhirnya dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara 2017 dan yang mestinya dihukum hukumannya itu akhirnya ditangguhkan dan dia dibebaskan. Salah satu bentuk suap yang diberikan Chae-yong itu adalah senilai $900.000 setara 13 miliar rupiah serta pendanaan karir berkudanya Yura, putrinya Choi Soon-sil. Ada apa sih sama orang kaya dan muda? Nah, Yura ini juga sebenarnya udah mendapatkan fasilitas dari Samsung biar dia bisa masuk ke universitas paling bergengsi, salah satu yang paling bergengsi di Korea Selatan. Padahal dia tuh nggak pernah datang ke kelas guys, dia tidak mengikuti proses akademik yang seharusnya, tapi dia lulus sebagai lulusan terbaik. Bahkan saat dikonfirmasi sama dia itu nggak tahu apa jurusan yang dia ambil. Nah, investigasi Kementerian Pendidikan itu juga menemukan bahwa penerimaannya Yura ke universitas tersebut telah dimanipulasi. Nah, ini rame banget di Korea Selatan pada saat itu, dan publik tuh marah banget
manipulasi data apapun atau informasi apapun mengenai kematiannya Lee Yeon Hyung. Tapi itu malah membuat spekulasi publik dan menjadikan kasus ini jadi skandal yang besar banget dengan berbagai teorinya. Sebelum meninggal, Lee Yeon Hyung itu dikenal sebagai salah satu wanita terkaya di Korea. Bahkan dia juga populer dengan blog pribadinya yang selalu lifestyle-nya salah satu orang terkaya di Korea Selatan. Mewah, fancy, tapi nasibnya ternyata berakhir tragis. Dan yang lebih menambahkan bensin ke api adalah bahkan orang tuanya sendiri itu tidak hadir di pemakamannya. Kalau misalnya kalian mau kita bahas di neror, komen di bawah. Next. Nah, investigasi ke pendanaan atau setara donasi sebesar 40 apa guys untuk memperkuat kontrolnya. Tapi dia masuk hukuman pendanaan biar dia lulus sebagai hukumannya itu akhirnya ditangguhkan dan dia dibebaskan. Salah satu bentuk suap yang diberikan sama Jeong itu adalah seekor kuda senilai 900.000 setara 17 miliar rupiah serta pendanaan karir kudanya Yura, putrinya Jason Sil. Ada apa sih sama orang kaya dan kuda? Nah, Yura ini juga sebenarnya udah mendapatkan fasilitas dari Samsung biar dia bisa masuk ke universitas paling bergengsi, salah satu yang paling bergengsi di Korea Selatan. Padahal dia tuh nggak pernah datang kelas guys, dia tidak mengikuti proses akademik yang seharusnya, tapi dia lulus sebagai lulusan terbaik. Bahkan saat dikonfirmasi sama dia itu nggak tahu apa jurusan yang dia ambil. Nah, investigasi Kementerian Pendidikan itu juga menemukan bahwa penerimaannya Yura ke universitas tersebut telah dimanipulasi. Nah, ini ramai banget di Korea Selatan pada saat itu, dan publik tuh marah banget lah untuk tahu bahwa kok dia bisa nggak sekolah jadi lulusan terbaik, tahu jurusannya yang enggak. Nah, ketika publik semakin marah, Yura dianggap menanggapi kritiknya juga dengan arogan. Dia bilang, salahkan orang tuamu sendiri karena tidak memiliki apa yang diperlukan. Jangan meminta orang tua kaya untuk melakukan ini itu untuk Anda. Uang juga merupakan bentuk daya saing. Girl, basically bilang kayak, ya jangan nyalain saya lah kalau orang tua saya kaya dan mau bayarin saya sekolah tanpa bersekolah. Selain orang tua Anda rada miskin. Gimana nggak ngamuk orang-orang guys? Sebenarnya guys, dramanya keluarga Samsung ini lumayan banyak dan bisa sebenarnya dibikin jadi satu neror sendiri kalau misalnya kalian mau tulis di bawah. Tapi ada satu skandal lagi yang cukup besar yang berhubungan sama adik bungsunya Lee Jae-yong sendiri. Adiknya Lee Jae-yong itu namanya Lee Yoon-hyung dan dia meninggal secara tragis di tahun 2005. Awalnya media Korea Selatan dan Amerika itu mengabarkan bahwa Yoon-hyung meninggal dalam kecelakaan mobil di New York City. Tapi kemudian orang-orang pernah mencari dan ternyata The Korea Times melaporkan bahwa dia sebenarnya menghilangkan nyawanya sendiri dan ada yang menghubungkan akhir hidupnya itu dengan patah hati. Sebenarnya pihak Samsung mengatakan bahwa mereka tidak memanipulasi data apapun atau informasi apapun mengenai kematiannya Lee Yeon Hyung, tapi itu malah membakar spekulasi publik dan menjadikan kasus ini jadi skandal yang besar banget dengan berbagai teorinya. Sebelum meninggal, Lee Yeon Hyung itu dikenal sebagai salah satu wanita terkaya di Korea. Bahkan dia cukup populer dengan blog pribadinya yang selalu menunjukkan ya dia lifestyle-nya salah satu orang terkaya di Korea Selatan. Mewah, fancy, tapi nasibnya ternyata berakhir tragis. Dan yang lebih menambahkan bensin ke api adalah bahkan orang tuanya sendiri itu tidak hadir di pemakamannya. Kalau misalnya kalian mau kita bahas ini, Apa ya kalau aku itu karena aku lagi makan. Bye bye.